ikan goreng, saya makan ikan goreng aja. Yesus puasa, saya pun puasa. Ya, terus Yesus ibadahnya meminta kepada Bapa sujud, saya pun sholat sujud. Ya, kalaunya saya sangat beriman dengan Yesus. Kalau Kristen malah membangkang Yesus. Contohnya apa? Lukas 4 nomor 8, kata Yesus, sembahlah Allah. Kristen menyembah Yesusnya. Apa? Kan membangkang Yesus, bukan mengimani Yesus itu namanya. Karena Yesus itu dia adalah dalam diri Allah sendiri, Pak Ustaz. Lah, Anda paksa lagi, sedangkan Yesus dan Paulus mengatakan Yesus itu hamba Allah. Yesus dan Paulus mengajarkan Yesus hamba Allah. Lalu Anda katakan Yesus adalah Allah. Itu ajaran pendeta, ajaran Karisteng, Bang. Bukan seperti itu, Pak Ustaz. Bukan seperti itu. Itu pemikiran Pak Ustadz beda. Makanya saya beda. Apa yang Pak Ustadz imani dan mempelajari kitab lain itu tidak akan sama. Kita salah, Pak Ustadz. Salah paham, yang salah pikir. Yang kita pikir itu beda sekali. Bang, iya beda, karena saya mengikuti Yesus. Ya, beriman kepada Yesus. Ya, contohnya yang saya sebutkan tadi. Lah, kalau ente mengimani ajaran gereja, ajaran pendeta, Yesus tidak pernah membawa Kristen. Yesus tidak pernah kenal Kristen, Bang. Jadi yang abang imani itu adalah ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Itu mengenai Bible bukan mengenai dari pendeta atau lainnya. Kita membaca Bible baru kita mengikuti. Nah, kalau abang membaca Bible dan Anda ikuti, sekarang saya mau tanya, ya, kata Yesus sembahlah Allah, abang sembah siapa? Sembah Allah. Bukan Yesus. Lah, Yesus itu termasuk di dalam diri. Nah, kan membangkang. Nggak ada di situ Yesus menambahkan sembahlah Allah. Ya, Allah itu aku. Nggak ada kayak gitu dia. Anda sendiri yang membangkang Bible Anda, yang tertulis di Bible Anda. Karena Pak Ustadz berpikir itu Allah itu Esa, ya kan? Ya, bukan saya berpikir, Yesus yang menyampaikan. Ya, maksudnya gini, Pak Ustadz kan berpikir itu Allah itu cuma Esa satu yang harus Esa itu tunggal. Ya, tunggal. Jadi apa yang Pak Ustadz pikir itu kalau kita menyembah Yesus berarti bukan Allah, karena Yesus itu menurut Pak Ustadz kan itu utusan, ya kan? Ya, dia sendiri yang ngomong. Kalau kita itu kita tahu bahwa kita percaya juga Allah satu, tetapi diri ada tapinya kan? Makanya di Bible Anda nggak ada tapinya. Allah itu satu, ya satu, kata Yesus, satu-satunya Allah. Tetapi nggak ada kayak gitu, kata Yesus. Itu bikinan Anda dan bikinan Kristen serta bikinan pendeta Anda. Ada siapa sekarang yang ngikutin kitabnya? Saya atau ente? Masih gini, Pak Ustadz, tidak mungkin pada saat Yesus ada itu, tidak mungkin dia bilang begini, wahai manusia, sembahlah aku. Kan tidak mungkin pada saat itu di situ. Kalau dia bilang seperti itu, otomatis dia dibunuh. Iya, baik. Kalau dia mengatakan waktu dia diutus, wahai manusia, sembahlah aku, tidak mungkin mengatakan begitu. Tetapi, Bang, ya, ada penekanan dia di lain. Jangan menyembah dia. Jangan menyebut dia Tuhan. Ada penekanannya di lain. Di mana? Matius 7:22 sampai 23. Jadi nggak mungkin dia mengatakan kepada manusia sembahlah aku, yaitu nggak ada. Baik, sembahlah aku nggak ada kayak gitu. Tetapi Yesus melarang menuhankan dia, jangan menyebut dia Tuhan. Bahkan yang menuhankan Yesus, bagi Yesus adalah anjing. Terdapat di mana itu kata Yesus yang menuhankan dia anjing? Di Matius 15 nomor 26. Ya. Pak Ustadz gini, masih gini. Apa ya? Ada juga contohnya waktu dia mau disalibkan, ada Herodes, Pilatus bertanya kepadanya,
Katanya orang Israel bilang dia kan tidak ada kesalahan dalam Ya dirinya. nggak ada salah. Kata Pilatus aja, ini orang nggak kutemuin salahnya. Ya, terus ada ayat juga yang dikatakan di situ, yang Pilatus atau Herodes mengatakan bahwa apakah engkau Mesias? Ah, Terus Yesus menjawab, dia katanya dia bilang apa tuh? Apa? Ada tapi saya lupa sih. pintar jawaban dia, anak manusia. Nggak ngaku dia anak manusia, kata Yesus. Makanya Herodes pun kagak ketemu kesalahan Yesus. Tapi dari hasutan Yahudi mereka berteriak, ya mendemo, ya salibkan, salibkan. Baru ya disalibkan oleh Herodes karena orang demo, bukan karena kesalahan dia. Makanya yang kita percaya itu bahwa tidak ada kesalahan tapi dia harus disalibkan. Itu karena apa? Karena kalau menurut kita itu adalah penggenapan firman di dalam Di mana penggenapan firmannya, di mana itu? Dari mana? Di mana penggenapan firman? Siapa yang nubuatin coba? adalah itu intinya tuh penggenapi. Itu ada di Ya siapa? Jangan beriman buta, Bang. Abang ini juga. Memang harus puasa, cuman saya tidak puasa sepenuhnya. Tidak kuasai sepenuhnya, Bang. Saya kasih tahu sama abang ya, tidak ada orang nabi-nabi terdahulu ya, atau di Taurat atau di Perjanjian Lama menubuatkan Yesus. Tidak ada menubuatkan penebusan dosa memakai darah manusia, nggak ada. Tidak ada juga yang menubuatkan Yesus di Perjanjian Lama. Kalau di Taurat dan di Perjanjian Lama ya dikatakan menebus dosa itu pakai tai sapi, Bang. Mau ayatnya tai sapi menebus dosa. Selain tai sapi, batu bara pun penebus dosa. Itu di Perjanjian Lama. Kalau abang minta ayatnya, saya tunjukin. Bukan pakai darah manusia, tapi pakai tai sapi. Kita baca semua. Itu di Ulangan Kejadian 1 itu kita sudah tahu. Bang, saya udah baca kitab abang ya, dari Kejadian sampai Wahyu, dan saya nyicil juga bacanya selama 7 tahun. Makanya saya ingat semuanya. Sama Bang Edis juga nih kayaknya. Edis aja kabur 4 kali sama saya. Sampai saya tanyakan kenapa Yesus menuhankan iblis, pencet kabur. Sungguh Edis pendusta yang nyata. Modal nekat masalahnya. Ustaz, saya suka nonton loh kalau puasa sama Bang Edis. Saya suka nonton. Ya, mau rekamannya. Edis 4 kali kabur, mau saya kasih. Masih nonton. Ya, mau saya kasih. Itu kan abang baru-baru aja nonton. Kalau saya kenal Edis itu udah 5 tahun lebih kayaknya. Ya, beberapa bulan yang lalu, 7 sampai 8 bulan lalu, berapa kali Edis itu kabur. Dan sekarang masih ada rekamannya di PT saya, bisa Anda lihat, Bang ya. Memang Bang, rekam digital itu sangat menyakitkan bagi hamba-hamba dan penyembah Edis. Oke, Pak Ustadz, terima kasih ya. Saya sudah bertanya sedikit ya. Sekarang saya boleh nanya sesuatu, gantian lah. Saya mau turun tapi Pak Ustadz mau turun, saya belum nanya. Nanya yang ringan aja nih. Boleh? Sebentar. Baik. Apakah manusia diciptakan? Manusia diciptakan. Iya. Betul, manusia diciptakan. Oke? Iya. Ya. Apakah Yesus itu manusia? Kalau mau dibilang Yesus itu waktu di bumi, di dunia. Apakah dia manusia? Ya, manusia juga. Oh, berarti Yesus adalah ciptaan. Yesus bukan mau dibilang ciptaan ya. Lah, kalau pemikiran kita ya bisa saja. Bisa saja Yesus ciptaan gitu. Bunda Maria. Iya, berarti Kristen menuhankan ciptaan, betul? Tidak seperti itu. Nah, kenapa tidak seperti itu, malah dilawan pula?
Padahal itu argumen Anda yang saya tanyakan. Apakah manusia ciptaan? Iya. Apakah Yesus manusia? Iya. Apakah Yesus ciptaan? Iya. Sekarang apakah Kristen menuhankan ciptaan? Kagak, muter jadinya. Macet. Ini Pak Ustadz, masih gini. Pada saat dibilang Yesus ciptaan, oke, tapi setengahnya juga ada juga yang lain, bukan cuma manusia doang. Kata siapa ada setengah kayak gitu? Nggak ada ajaran Yesus setengah-setengah. Begini, Pak Ustadz, begini. Pada saat kita balik lagi ke lahir. Oh, lahir. Ya. Lahir. Ya. Dia lahir. Yang lahir ini manusia atau bukan? Sebentar dulu Pak Ustadz, maksudnya pada saat lahir, ya kan, itu malaikat turun berbicara. Nah, akhirnya dia mengandung, Maria mengandung, ya kan. Lalu melahirkan. Nah, melahirkan itu, malaikat bilang kalau dia adalah yang kudus, dia itu kudus, juru selamat. Kudus. Nggak ada malaikat dia adalah Tuhan ngomong kayak gitu, nggak ada. Iya. Ya, berarti itu. Yang dilahirkan manusia. Yang dilahirkan Maria manusia. Ya, seperti manusia gini, yang Allah menurunkan itu sebagai daging, yaitu berupa manusia. Iya. Yesus. Berarti tadi manusia itu adalah ciptaan, betul? Dari diri Allah. Dari diri Allah. Manusia itu kan ciptaan, betul. Rahim Bunda Maria. Ya, bentar dulu Bang. Yang saya tanya manusia ciptaan kan, betul. Jadi intinya kalau keluar dari rahim Bunda Maria, otomatis pemikiran manusia pada saat itu ilahi manusia pada saat. Iya, manusia. Manusia ini kan ciptaan Tuhan, betul? Iya. Berarti Kristen menuhankan ciptaan, betul? Oh, tidak. Kan macet. Katanya manusia ciptaan yang keluar dari rahim manusia, dari rahim Maria manusia. Manusia adalah ciptaan. Kristen apakah menuhankan ciptaan? Kagak katanya. Apa teman-teman? Muter aja Bang ini ya. Dengar dulu. Pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus, itu kan orang berpikir dia manusia. Iya, memang yang dilahirkan Maria kan manusia. Iya, makanya pada saat dia besar, sampai dia berumur berapa tuh 30 berapa tahun? 30 itu. Nah, itu pada saat nanti di masa dia penyaliban, terus dia diangkat. Baru sadarlah manusia yang hidup itu bahwa dia itu adalah dari Allah sendiri. Bentar Bang, jangan sampai ke penyaliban dulu. Saya bahas baru lahirnya dulu, ya. Betulkah manusia ciptaan? Sekali lagi. Ya, kita kalau manusia, ini untuk siapa? Ini untuk siapa? Ya, ini umum. Apakah manusia itu ciptaan? Ini mengarah ke siapa dulu, Pak Ustadz? Ke seluruh manusia. Ke seluruh manusia, ya. Ciptaan. Ciptaan, baik. Apakah Yesus itu manusia? Dia manusia dan dia juga sebagai Tuhan. Nah, di mana itu? Kagak ada malaikat ngomong, "Hai Maria, kau akan mengandung Tuhan." Gak ada. Dulu di Matius berapa kelahiran Yesus? Itu Matius 1 pasal 1 itu silsilah dan kelahiran dia kan gitu. Di Lukas juga ada. Malaikat mengabarkan Maria itu ya akan melahirkan namanya Yesus, bukan melahirkan Tuhan. Abang ini kan kita berpikir juga gini, Pak Ustadz. Dia melahirkan tapi tidak bersetubuh. Tanpa, kalau manusia bersetubuh baru bisa diciptakan anak. Masih kalah sama Melkisedek berarti. Melkisedek itu kagak ada ibunya, kagak ada bapaknya, nongol sendiri dia. Itu Melkisedek, belum lagi Adam Bang. Adam langsung diciptakan juga. Itu beda. Beda dulu, karena beda itu kan dulu itu
zamannya waktu Allah sendiri, Allah Ya iya, sekarang kagak usah ke Adam, nggak usah jauh-jauh zamannya, ke Melkisedek aja. Yesus masih dilahirkan Maria, ada ibunya. Melkisedek kagak ada ibunya, kagak ada bapaknya. Langsung nongol itu Melkisedek, lebih hebat dia daripada Yesus. Alasan aja kalau Kristen menuhankan Yesus karena tidak ada persetubuhan. Nah, alasan itu. Makanya saya bilang itu kan itu menurut pandangan Pak Ustadz. Makanya saya bilang kalau kita tidak mempercayai hal-hal tersebut pasti kita bilang itu alasan dan sebagainya. Tapi kalau kita percayai tidak sama seperti apa yang Pak Ustadz katakan. Iya, janganlah sama saya paham Bible. Makanya jangan dipakai itu ajaran Paulus berdusta terhadap Tuhan ya. Apalagi mau dustai saya. Makanya udah saya bilang dan bikin judul beberapa waktu live streaming saya, Bang. Kristen itu berdusta dalam segala hal. Di Alkitab itu Pak Ustadz. Di Alkitab di Bible kami ada dikatakan seperti itu. 1 Korintus 15:15 Paulus mau kibulin Tuhan. 1 Filipi Filipi 1 nomor 18 ya. Paulus ya kata Paulus ada yang mengabarkan tentang Yesus dengan maksud palsu ya. Palsu itu dengan maksud dusta. Tetap Paulus bersukacita, kagak menegur ya. Ada yang kayak begitu, Pak Ustaz. Iya, baca Filipi 1 nomor 18. Kayak saya ngibul aja, Bang. Saya ini ya Bible berjalan dalam otak saya, Bible ada. Kayak gimana sih? Oke, Pak Ustaz. Di sini sudah jam 10. Bolehkah saya turun dulu ya? Nanti ganti. Ya, oke. Waktu Indonesia bagian timur ya, Bang ya? Ya. Iya. Oke. Ya, silahkan Bang ya turun. Semoga Anda mendapat hidayah dan mau mengikuti ajaran Yesus, bukan ajaran pendeta dan karisteng serta gereja. Iya. Gimana teman-teman? Kena getahnya kau. Kan gitu. Yang mana lagi nih? Kristen mana lagi nih? Siapa? Mana lagi? Kristen yang mana? Yang di YouTube 134 orang. Assalamualaikum semuanya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Bukan piring terbang, teman-teman. Gambarnya aja itu ibu-ibu ya, wanita, bukan piring terbang, piring pecah laki-laki. Bang, cari akun yang bisa open cam, Bang, biar kita bisa diskusi. Karena saya hanya menerapkan aturannya diskusinya dengan open cam ya. Saya mohon Abang untuk banyakin dulu pendukungnya, pengikutnya, atau bisa pinjam akun yang lain dulu untuk naik ke tempat saya agar bisa membuka kameranya, Bang ya. Mohon maaf, bukan saya tidak mau berdiskusi gitu. Oke, kita cari yang lain. Apa? Piring terbang, tidur di luar, bantal terbang. Dasarnya emang ya susah kalian itu lihat saya senang. Susah lihat orang senang, senang orang lihat orang susah. Halo, selamat malam. Malam. Malam Ibu. Ya. Halo, saya bukan Ibu, saya masih kecil. Oh ya, bukan ya. Ya. Berarti berapa umurnya? 18 tahun gitu. 9 tahun umur saya. Waduh, 9 tahun. Ya. Oh ya. Gimana? Salam kenal Pak Ustadz. Salam kenal. Pak Ustadz, ini saya mau bertanya dulu, apakah boleh Pak Ustadz? Oh, silakan. Oke, dari tadi saya ini sebenarnya tertarik sekali dengan diskusi Pak Ustadz ini. Cuma saya ada sedikit hal yang pernah saya baca di kitab di buku kitab kalian lah ya. Di Bapak bisa bantu saya Pak Ustadz, bantu saya jelaskan di At-Taubah 30 Pak Ustadz. At-Taubah 30 tentang perang Tabuk. Kenapa? Sebentar, saya bantu cek di sini ya Pak. Jadi ada hal yang mau saya menjadi bertanya di sini Pak Ustadz. Di sini kan dijelaskan ya Pak Ustadz ya. Orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah.
Oh, yang 30-nya. Ya ya ya, bukan 29-nya. Oke. Terus Nah, saya bilang 30. Nah, Pak Ustadz, saya cuma mau tanya di sini Pak Ustadz ya. Bisa nggak Pak Ustadz membantu menjelaskan saya dengan backup data atau dalil ya, di mana di sini menjelaskan bahwa Uzair itu memang putra Allah. Oke. Ada nggak orang Yahudi yang pernah berkata bahwa Uzair ini adalah putra Allah? Baik, gini, saya pernah tanya sama Bang Billy juga menanyakan kepada saya, masalahnya Uzair ini apakah itu Ezra atau bukan gitu ya, karena tidak ada tercatat gitu. Terus di kitab Bang Billy di Perjanjian Lama Uzair apakah Ezra, beliau juga tidak mengetahui. Nah, kalaunya saya melihat tafsirnya itu tidak ada dikatakan tempat. Coba Anda buka ke tafsir Ibnu Katsir tuh, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa sesungguhnya Uzair adalah putra Allah, maha tinggi dari hal tersebut dan ketinggiannya setinggi-tingginya. Hanya ada penjelasan dari ulama tafsir gitu. Oh, tapi kalau sesuai dalil atau data di kitab Pak Ustadz nggak ada ya yang menjelaskan? Nah, kalau gini, saya bukakan ya. Boleh Pak Ustadz. Biar saya sama-sama belajar. Ini kan Taubah 30 ya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kan kayak gitu. Nah, di sini ya penjelasannya dari ulama Ibnu Katsir, As-Sadi dan lain-lainnya mentuturkan bahwa kekeliruan yang terjadi di kalangan mereka dalam hal tersebut bermula di saat kaum Amalekah mengalahkan kaum Bani Israel, lalu kaum Amalekah membunuh ulama mereka dan menahan para pemimpin mereka. Jadi kemungkinan besar Uzair yang dimaksud, yang menyebut Uzair ini adalah anak Allah, adalah Yahudi yang ada di Yastrib gitu, Bu. Oke, saya hanya sebenarnya simpel aja ya Pak Ustadz ya. Saya di sini hanya mau berdiskusi, tidak mencari kesalahan atau apa. Saya hanya tahu Pak Ustadz mungkin bisa membantu saya di mana ada ayat sesuai yang dijelaskan di sini bahwa orang Yahudi itu menyebut Uzair itu putra Allah, Pak Ustadz. Ya itu hanya ada penjelasannya dari kaum Amalekah. Ya, berarti kalaunya sudah As-Sadi yang berkata, artinya penuturan dari Bani Israel yang ada di Yastrib di zaman Nabi Muhammad sesuai tafsirnya gitu. Berarti nggak bukan ada di Bible, bukan. Maksudnya saya hanya mau menjelaskan, berarti tidak ada datanya di kitab Pak Ustadz ya, penjelasannya. Bukan di kitab saya, kalau di kitab saya ada di tafsirnya, di kitab Anda yang nggak ada. Oh memang, karena ini berarti cuma tafsir ya Pak ya, hanya tafsir ya. Iya. Gitu. Jadi ada penjelasannya di tafsir. Karena saya pernah mendiskusikan itu dengan Yahudinya langsung masalahnya dengan Bang Billy. Uzair ini Ezra atau bukan? Karena kata beliau kalaunya Uzair ya. Pak Ustadz, kita nggak usah nyambung ke Bang Billy. Ini kan diskusi saya dengan Bapak ya. Iya, saya pernah bertanya maksudnya dengan Bang Billy gitu. Karena kan beliau menganut Yahudi ya. Makanya saya tanyakan apakah Ezra Uzair ini gitu. Pak Ustadz, ini pengakuan Al-Quran Bapak, bukan Billy dan lain-lain. Saya tidak ada hubungan dengan si Billy, Pak. Iya tahu, maksudnya saya pernah minta penjelasan dan diskusi dengan beliau gitu. Oke. Karena saya tidak kenal Billy, Pak ya, dan Billy itu juga saya tidak kenal juga. Waduh. Ya. Oke, berarti tidak. Terus apa lagi? Berarti mengenai Uzair ini memang tidak ada datanya ya Pak Ustadz ya? Kalaunya di Bible nggak ada datanya dan Perjanjian Lama. Jadi kemungkinan besar saat itu adalah Bani Israel atau Yahudi yang hijrah ke Yastrib yang mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Di mana gitu. datanya Pak Ustadz? Di tafsir tadi. Aduh. Muter lagi. Ibu gini aja ya. Anda bisa gini. Saya kasih tahu satu aplikasi ya sama Anda, namanya Al-Qur'an Naik gitu. Di situ ada penjelasannya semuanya. Kalau Ibu membawa Quran, saya Ibu, Bang, saya masih muda. Oh, muda ya, umurnya berapa? Iya. Gini Mbak ya, Anda bisa di aplikasi nanti download namanya Al-Qur'an Naik. Ketika Anda pencet ibaratnya At-Taubah tadi, maka pencet aja terjemahnya, ada semua tafsirnya. Di situ. Makanya saya bawakan data itu.
sengaja saya tidak membawakan data Bible Iya, karena di Bible nggak ada soalnya saya datanya. saking pintarnya saya sih Pak Ustadz ya, saya sudah mencari tidak ada di situ menjelaskan Uzair itu anak Allah. Itu yang makanya saya tuh berani naik, saya mau bertanya sama Pak Ustadz gitu. Mungkin Pak Nah, Ustadz ini bisa menjelaskan. ada penjelasannya di Al-Quran Naik di tafsir Ibnu Katsir dari ulama As-Sadi gitu ya. Oke, berarti sesuai tafsiran ya Pak Ustadz ya. Sesuai tafsiran. Karena saya nggak bisa juga berasumsi ya tentang masalah Quran masalahnya. Gitu. Oke, berarti tidak ada data ya Pak ya, hanya pengakuan tafsir lah ini berarti ya, bisa dibilang ya. Ya, dari tafsirnya. Nah, Oke. kalaunya sudah saya katakan di Perjanjian Lama atau di Bible nggak ada, berarti kemungkinan saat itu yang mengatakan Uzair anak Allah adalah Yahudi yang hijrah ke Yastrib atau Madinah gitu. Iya. Jadi intinya orang Yahudi itu tidak pernah berkata seperti itu sebenarnya Pak Ustadz ya. Kalau Yahudi yang di Syam nggak ada, tapi kalau Yahudi yang di Yastrib Baik. sesuai dari ininya tafsirnya gitu. Baik. Makasih Pak Ustadz ya. Saya cuma mau Iya. tanya itu aja sih. Oh, oke. Kalau saya boleh gantian nanya? Kenapa mau nanya? Iya. Nah, masa saya mau ditanya, Bapak saya nggak bisa menjawab. Waduh, ya. Kita gantian nanya. Boleh? Ya, nggak apa-apa. Coba Anda buka Lukas 2 nomor 11 dulu. Lukas 2. Nomor 11. Oke. Lukas 2 nomor 11. Oh ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah Tuhan lahir? Kenapa? Apakah betul di sini tertulis Tuhan yang lahir? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Ya. Kristus Tuhan Ya. di kota Daud. Apakah di sini Tuhan lahir? Oke, baik. Oke, itu sebenarnya ya Pak Ustadz, mungkin saya bisa bantu jelaskan. Itu sebenarnya lebih ke jabatan ya. Pernah nggak Pak Ustadz mendengar seorang presiden itu lahir? Oke, ya pernah. Masa presiden lahir? Kagak pernah, belum. Gimana sih Pak Ustadz nih? Ya. Kalaunya baru lahir belum ada jabatan belum. Ya udahlah Pak Ustadz. Saya dengar Nah, segala berarti di kebenaran. sini, Mbak, Kenapa? di sini Kristus Tuhan di kota Daud yang lahir, betul? Udahlah Pak Ustadz, saya tidak mau menjawab karena kalau saya jawab nanti Pak Ustadz tahu jawaban pertanyaan saya. Ya, Pak Ustadz saya tidak mau jawab. tahu karena nggak ada satupun Kristen yang dapat menjawab pertanyaan saya. Makanya saya tanyakan Oke. sama Anda. Ya, apakah di sini Tuhan yang lahir? Pak Ustadz pelajari saja dulu. Enggak, bukan. Saya tegas. Berarti Tidak. salah ini tulisan. Tidak ada tulisan yang salah, Ini Tuhan. Pak Ustadz. Hari Pak Ustadz, ini telah lahir mana-mana. juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan yang lahir. Pak Ustadz nih lari-lari, pertanyaan saya aja nggak dijawab, sekarang nanya itu lagi, Loh, itu lagi. Gini, saya mau penasaran dengan jawaban Anda tentang ini gitu. Karena saya baru ketemu Kalau Bapak Anda. bisa jawab pertanyaan saya nggak mau jawab juga. Kalau Bapak Loh. bisa jawab, saya jawab juga gitu. loh. Tadi kan saya jawab pakai tafsir, silakan Anda juga pakai tafsirnya. Iya, Ini kan makanya. ada tafsiran Bible nih ya. Tuh Jawabannya ada beberapa jelas, Pak. pilihan ya. Kukira suhu. Kan ada gitu ya. Turun dia. Gak bisa jawab juga kan gitu ya. Padahal tafsiran Bible disediakan kan gitu. Kenapa malah kabur Mbak Yuli? Ya saya cuma nanya gitu ya. Bukan yang gak dijawab ya teman-teman ya, karena Uzair ibnullah itu di Perjanjian Lama ya, kita belajar dari bahasa Ibraninya. Saya pernah diskusikan dengan Bang Billy, beliau juga heran gitu, apakah Uzair ini yang dimaksud adalah Ezra gitu. Artinya apa? Ketika kami kaji dengan Yahudi, berarti Uzair ibnullah ini sebutan dari Bani Israel atau Yahudi yang hijrah ke Madinah atau ke Yastrib. Gitu kesimpulannya. Artinya apa? Yahudi yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW di abad ke-7 yang hijrah ke Madinah. Gitu ya teman-teman. Kenapa sih Mbak Yuli? Saya udah jawab sesuai tafsir ya. Kenapa malah saya tanya kabur?
Iya Mbak Yuli ini. Untung kagak terbang piring saya. Ya. Bahaya kalau piring saya terbang ya. Licik katanya. Tuh licik, sepertinya dia misionaris kata yang di YouTube. Iya. Kan ketahuan ya kalau licik kan gitu. Halo, selamat malam. Nah, masalah klasik yang udah lama terjawab ya, yang dibawa Yuli tadi. Bukannya tidak bisa dijawab, udah lama terjawab itu. Cuma tinggal mengulang aja saya jawabannya. Oke, teman-teman, ini saya naikin lagi satu. Oh iya, teman-teman, hari ini ada 2 iklan yang perlu saya sampaikan kepada Anda, gitu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Malam, Abang. Abang Kristen atau Islam? Ya, Kristen Protestan, Abang. Oh, Kristen Protestan. Yang mana judul, Bang? Bentar ya, Bang. Yang mana judul? Ini kenapa ya? Ini Kominfo ini apa sih kerjanya? Saya heran loh, kerja Kominfo ini tiap hari ada aja judul yang nongol tempat saya. Ini akun judul ya, akun judul ya, judi online. Kalian itu kagak usah kasih mawar sama saya ya. Kalian lemparin singa ya, singa 1 detik 1 singa, kagak usah tempat saya, toh tempat Edi saja ya, nggak usah tempat saya. Bentar teman-teman, bentar ya Bang ya. Mana nih? Mana tadi dia? Nih, sabar. Kok nggak blokir dulu dah. Oke, silakan Bang. Abang mau ditanya atau mau bertanya? Sebelumnya saya naik ke sini ini, Bang. Gimana ya? Karena saya nggak berani juga ditanya karena saya nggak mendalami. Terus Anda mau bertanya? Silakan. Iya, tapi kalau bertanya juga, kalau misalnya seperti menyimpang seperti itu ya Bang ya, mohon dimaklumi gitu. Pertanyaan saya seperti ini, Bang. Saya kan Kristen, dilahirkan sebagai Kristen begitu. Jadi di perdebatan banyak orang, saya sering melihat sebutan Allah itu, Bang. Sebutan Allah. Baik. Sebutan Allah itu terkadang diributkan beberapa orang antara siapa menyebut pertama itu, Muslim dan seperti itu. Oke. Jadi saya kan baca-baca juga seperti itu kan di Google seperti itu, ingin mencari tahu bagaimana sebenarnya seperti itu kan Bang. Jadi kalau kesimpulan yang saya dapat, tapi saya nggak memastikan kesimpulan saya benar atau salah seperti itu ya Bang. Baik. Yang saya dapatkan seperti ini, Kristen lahir, kita bahas di luar dari kitab suci dulu ya Bang ya. Oke. Kristen itu lahir di abad, maksud saya 7 abad, sekitar 6 atau 7 abad lebih awal dari agama Muslim. Islam. Ya, seperti terus. itu. Jadi apakah kesimpulan saya salah Bang kalau misalnya saya menyebutkan kata Allah itu disebutkan oleh Kristen pertama seperti itu? Tolong dijelaskan. Baik, terkait kata Allah ya Bang ya, katanya Kristen duluan muncul. Apakah Kristen yang menyebut pertama? Nah, itu harus dibuktikan juga dengan peninggalan atau sejarah yang telah lalu. Kita lihat ya Bang ya, di antara abad pertama sampai Islam datang, oke? Di abad ke-6 tidak ada satupun Kristen menyebut kata Allah. Enggak ada. Baik dari Kristen yang ada di Arab atau di Mesir, nggak ada. Tapi sesuai dengan peninggalannya yang paling tertua di inskripsi Zakat, mereka hanya menyebutkan kosakata ilah. Apakah ilah dengan Allah itu beda? Jawabannya beda, Bang. Ilah adalah gelar
atau jabatan. Sedangkan Allah adalah ismul zat atau nama Tuhan. Gitu. Nah, ini Elia juga pernah mengatakan seperti itu dan saya tanggapi. Saya berharap bentar ya Bang ya, kayaknya kresek-kresek. Saya berharap kita bisa menonton video saya sedikit beberapa menit tentang penjelasan terkait penjelasan ini ya Bang ya. Oke, sebentar. Saya bukakan dulu sebuah VT yang saya mempunyai tontonan 2,7 juta ya Bang ya. Kita buka dulu VT-nya. Nah, mengenai kata Allah, jangan takut sama orang sebelah lah. Kenapa? Kata Allah itu kita duluan yang pakai. Padahal nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Namanya coba cari inskripsi atau prasasti Zabat. Itu di abad ke-5 ke-6. Dia sudah menulis nama Allah. Itu punya orang Kristen di tanah Arab. Jadi kalau dikatakan jangan pakai nama Allah, kalian mencontek kami. Gimana kami duluan lahir mencontek kau yang belum ada? Oh ya dong. Bapak yang baju orange di sana tadi kan bilang Juma selalu bilang begitu. Dia bilang apa? Jangan gunakan Allah, gunakanlah Theos. Nah, kenapa kami gunakan Allah? Emang tanah Arab itu punyamu? Kami duluan di sana, brother. Kami duluan di sana. Oh, ini ya katanya kosakata Allah itu lebih duluan digunakan Kristen Arab dengan dalil atau data inskripsi Zabat. Sekilas Elia Meron ini teman-teman akan terlihat pintar bagi Islam yang awam, apalagi bagi Kristen. Tepuk tangan mereka, Elia pintar. Padahal bagi orang yang belajar ini adalah kedodolan yang sangat hakiki. Kenapa saya bilang seperti itu? Lihat teman-teman, inskripsi Zabat dengan Al-Quran kita, Quran surah Al-Fatihah ayat pertama. Di inskripsi tersebut hanya tertulis Bismi al-ilah, bukan kosakata Allah ya, tapi ilah. Sedangkan di Al-Quran Bismillah, kosakata Allah di Al-Quran. Jadi sebelum Al-Quran datang tidak ada yang menggunakan kosakata Allah, tapi menggunakan kosakata ilah. Lalu apa bedanya kosakata Allah dengan kosakata ilah? Ilah artinya sesembahan,